Sebagai pemimpin perempuan, Megawati disebut pecahkan rekor di Indonesia. Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mukti berpendapat, Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri telah memecahkan rekor di Indonesia, sebab Megawati menjadi satu-satunya perempuan yang pernah menjabat sebagai wakil presiden perempuan pertama dan presiden perempuan pertama di Indonesia. Selain itu, Abdul Mukti menyebut Megawati juga pernah menjabat sebagai anggota DPR perempuan sebanyak 3 kali. Dari Megawati, Mukti mengatakan bahwa perempuan bisa menjadi pemimpin membangun bangsa dan negara. PDIP mau melebur ke koalisi besar, tergantung Jokowi. Analis politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, mengatakan soal kepentingan Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarno Putri dan Presiden RI Joko Widodo di Pilpres 2024. Wacana pembentukan koalisi besar dan bergabungnya PDIP tergantung dari Megawati dan Jokowi. Ujang menyebut jika kepentingan Megawati dengan Jokowi nantinya berbeda, maka akan berpotensi koalisi besar dengan PDIP akan berjalan masing-masing. Selain itu, ia mengatakan masih ada kemungkinan PDIP mengusung calon sendiri atau mencapreskan kader mereka karena mampu maju tanpa berkoalisi. PDIP beri clue kapan umumkan capres. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto memberikan petunjuk terkait kapan Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri mengumumkan figur calon presiden. Ia mengatakan Megawati memiliki kecenderungan memilih peringatan sejarah untuk mengumumkan keputusan penting dari PDIP. Meski begitu, ia mengaku sampai saat ini belum mendapatkan bocoran nama dari Megawati. Namun Hasto menyinggung 2 momentum peringatan sejarah yang kemungkinan bakal dipilih oleh Megawati untuk mengumumkan bakal capres dari PDIP. Ia pun menyatakan pengumuman capres tak akan dilakukan mendekati masa pendaftaran capres-cawapres yang telah ditetapkan oleh KPU. PDIP bagi-bagi amplop di masjid, Bawaslu angkat suara. Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu menyatakan pembagian amplop berlogo PDIP dan berfoto anggota DPR RI Said Abdullah bukan pelanggaran pemilu. Bawaslu memahami Said adalah pengurus PDIP, tetapi ia belum berstatus kandidat apapun dalam pemilu 2024. Selain itu, tahapan pencalonan anggota legislatif pemilu 2024 belum dimulai. Putusan itu berdasarkan penelusuran Bawaslu Kabupaten Sumeneb. Bawaslu telah memeriksa keterangan dari sejumlah pihak yang mengetahui pembagian amplop berlogo PDIP itu. Operasi senyap Anies Baswedan di kandang Banteng dan Nahdliyin. Anies Baswedan membidik ladang suara di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Misi menancapkan pengaruh yang dalam di 2 provinsi dengan jumlah pemilih sangat besar itu mulai dijalankan jelang Pilpres 2024. Anies menggelar safari politik selama 3 hari pada 17 hingga 19 Maret 2023 di Jawa Timur. Kehadirannya di Masjid Al-Akbar Surabaya disambut antusias. Begitu banyak warga setempat yang ingin melihat langsung seorang Anies Baswedan. Di sisi lain, politikus PDIP Hendrawan Supratikno menegaskan PDIP enggan terbawa arus soal pergerakan Anies di Jateng. Ia mengatakan PDIP tetap bekerja sesuai jadwal kampanye yang ditetapkan oleh KPU. Sudah mentok di Gerindra, Sandiaga bergerak ke P3. Kabar kepindahan Sandiaga Uno ke P3 kembali menguat. Juru bicara P3 Usman M. Tokan menyebut kepindahan itu tinggal menunggu waktu. Pada hari yang sama, kabar rencana kepindahan Sandiaga ini juga dikonfirmasi politikus Gerindra Kamrus Samad. Namun dia belum dapat memastikan kapan kepindahan wakil ketua Dewan Pembina Partai Gerindra itu akan resmi diumumkan. Di sisi lain, Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto juga menyebut tidak akan menahan kadernya, termasuk Sandi yang ingin pindah ke partai lain. Namun Prabowo mengaku belum ada pembicaraan resmi dengan Sandiaga mengenai hal tersebut. Sementara Sandiaga mengklaim belum menentukan sikap di tengah isu bergabung ke P3. Ia mengatakan masih akan beristirahat dari hiruk-pikuk politik praktis sepanjang Ramadan. Ganjar Pranowo sambut Jokowi saat tiba di Solo. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyambut kedatangan Presiden Joko Widodo saat mendarat di Bandara Adi Sumarmo, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah pada Kamis kemarin. Sambutan Ganjar diunggah di akun media sosial Twitter dan Instagram @ganjar_pranowo. Jokowi terlihat mengenakan kemeja putih di bandara usai turun dari pesawat. Sementara itu, Ganjar mengenakan pakaian hitam dan belangkon batik hitam saat menyambut kedatangan RI1. Unggahan Ganjar pun menuai reaksi dari warganet dikaitkan dengan kegagalan Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 oleh FIFA. Hal itu lantaran Ganjar bersama Gubernur Bali Iwayan Koster yang keduanya merupakan politikus PDIP paling kencang menolak kehadiran timnas Israel dalam bertanding ke Piala Dunia U20. Presiden dorong DPR segera sahkan RUU perampasan aset.
Presiden Joko Widodo mendorong DPR segera mengesahkan rancangan undang-undang atau RUU perampasan aset. Menurut Jokowi, RUU tersebut merupakan inisiatif dari pemerintah. Jokowi berharap dengan disahkannya RUU perampasan aset, maka dapat memudahkan dalam menyelesaikan tindak pidana korupsi. Di sisi lain, menurut Bambang Pacul, lobi RUU perampasan aset tidak bisa dilakukan di DPR karena para anggota DPR patuh kepada ketua umum partai masing-masing. Bahlil mengaku punya senjata cara menaklukkan Dirjen Keuangan. Menteri Investasi atau Kepala BKPM Bahlil Lahadalia bicara soal pengusaha yang hobi mensiasati aturan dan melobi pejabat di pemerintahan. Sebagai menteri berlatar belakang bisnis, kriteria itu disebut dimiliki oleh pengusaha hebat. Bahlil mengakui sebagai pengusaha dulunya suka menaklukkan pejabat pemerintahan. Di depan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, ia bergurau mengetahui cara melobi dirjen-dirjen Kementerian Keuangan. Kini Bahlil mengaku sudah tobat ketika menjadi anak buah Jokowi. Untuk itu, Bahlil minta Sri Mulyani tidak terpengaruh saat ditakut-takuti ada ancaman pendapatan negara hilang jika pemerintah melarang ekspor ore nikel. Nyatanya dengan hilirisasi ada nilai tambah produk turunan nikel, di mana ekspor produk besi dan baja pada 2022 mencapai 27,8 miliar US dollar, jauh meningkat dibanding 2017 yang hanya 3,3 miliar US dollar. Menteri BKPM minta Kemenkeu bangun pusat keuangan di IKN. Menteri Investasi atau Kepala BKPM Bahlil Lahadalia meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani membangun pusat keuangan di Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara agar tidak ada uang Indonesia yang mampir ke Singapura. Pasalnya, Bahlil memaparkan berdasarkan data di kementeriannya, Singapura adalah investor nomor 1 di Indonesia. Nilai investasinya mencapai 13,28 miliar US dollar atau sekitar 199,2 triliun rupiah. Singapura selalu memimpin dalam daftar negara penyumbang investasi terbesar di Indonesia. Negeri Singa itu selalu menjadi negara asal investor nomor wahid sejak 2019 dengan nilai investasi ke RI di kisaran 6,51 miliar US dollar hingga 9,78 miliar US dollar pada 2019 hingga 2021.